Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kewajiban kita, yaitu mata kuliah ekonomi mikro. Sebelumnya di pertemuan pertama kita membahas tentang konsep dasar ekonomi mikro, dan sekarang pada pertemuan kedua yang akan kita bahas adalah tentang demand theory atau teori permintaan. Nah, teman-teman, teori permintaan itu adalah sebuah teori paling basic dalam ilmu ekonomi. Jadi di sini ada faktor-faktor yang menentukan permintaan atau determinants of demand. Jadi permintaan seseorang atau masyarakat kepada sesuatu barang itu ditentukan oleh banyak faktor. Nah, jadi di sini ada 7 faktor. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Yang kedua harga lain atau barang substitusi. Yang ketiga jumlah penduduk. Yang keempat rata-rata pendapatan. Yang kelima selera. Yang keenam distribusi. Dan yang ketujuh ramalan. Nah, dan faktor yang paling penting di sini itu adalah harga barang itu sendiri. Nah, dalam teori ekonomi, kekuatan penawaran dan permintaan itu bekerja sama untuk menetapkan sebuah harga. Jadi permintaan adalah keinginan, kemauan, dan kemampuan untuk membeli barang atau jasa. Nah, dalam bidang ekonomi, hukum permintaan menyatakan bahwa jika semuanya sama atau ceteris paribus, yang artinya semakin tinggi harga maka semakin rendah permintaan terhadap produk, dan sebaliknya jika semakin rendah harga maka semakin tinggi permintaan terhadap produk tersebut. Nah, di sini ada the law of demand atau hukum permintaan, di mana yang menyatakan bahwa ada hubungan negatif atau terbalik antara harga dan kuantitas barang yang diminta dan harganya. Apabila variabel yang lain semuanya itu sama atau ceteris paribus. Nah, di sini ada grafiknya nih. Jadi di sini korelasinya itu menunjukkan antara price dan quantity hubungannya negatif atau terbalik. Jadi kalau harga tinggi, kuantitas yang diminta rendah, dan sebaliknya. Kalau misalkan kuantitasnya tinggi, berarti kalau misalkan harganya rendah, berarti kuantitasnya tinggi. Nah, kalau misalnya biar nggak bingung nih, jadi kita langsung pakai contoh aja. Ini adalah sebuah kurva permintaan dari misalkan minuman boba deh. Misalkan kita bahas berdasarkan data permintaan minuman boba di dekat kampus kalian. Nah, misalkan gini, di sini ada harga 50.000. Nah, dari semua anak kampus yang mau beli itu sebanyak 20 orang. Ya, karena mahal jadi paling cuma beberapa orang aja yang bisa beli. Kalau misalkan saya pribadi sih mending beli makan pecel lele 2 porsi daripada beli minuman boba. Tapi kan itu balik lagi ke ke pribadi masing-masing, karena kan itu memang subjektif ya. Nah, ini datanya. Tapi kalau misalkan harganya turun menjadi 25.000, ternyata makin banyak yang beli karena memang pecinta boba yang cukup banyak di kampus. Jadi sebenarnya mungkin yang suka boba di kampus itu dekat, tapi kalau misalkan dengan harga 50.000, berarti hanya orang-orang tertentu aja yang beli dengan harga segitu. Tapi ketika harganya turun di harga 25.000, nah si pecinta boba ini ya udah ikutan beli. Jadi makanya permintaannya semakin banyak, dari 20 menjadi 50 orang kayak gitu. Apalagi kalau misalkan ada diskon tuh besar-besaran, jadi harganya jadi 10.000. Nah, dengan harga 10.000 permintaannya langsung melonjak jadi 100 orang. Biasalah orang Indonesia kan, dengan diskon dikit langsung ya gitulah. Nah, jadi grafik ini mencantumkan harga pada sumbu vertikal dan jumlah yang diminta pada sumbu horizontal. Jadi setiap titik pada grafik ini menunjukkan berapa banyak unit produk atau layanan yang akan dibeli individu dengan harga tertentu. Nah, kurva permintaan adalah garis yang menghubungkan titik-titik ini nih, A, B, C, seperti itu. Nah, selanjutnya ada jadwal permintaan atau tabel permintaan. Jadi, tabel yang memberi gambaran dalam angka-angka tentang hubungan
antara harga dengan jumlah barang yang diminta masyarakat. Kalau misalkan kita ngelihat grafik yang barusan nih, tabelnya seperti ini. Jadi dengan harganya 50.000, 25.000 dan 10.000. Jumlah permintaannya kalau misalkan 50.000 itu 20 orang, 25.000 50 orang, dan 10.000 itu ada 100 orang. Nah, jadi dengan menganalisis permintaan, perlu disadari perbedaan antara dua istilah permintaan dan jumlah barang yang diminta. Nah, apabila ahli ekonomi mengatakan sebuah permintaan, maka yang dimaksudkan adalah keseluruhan kurva permintaan. Jadi, permintaan menggambarkan keadaan keseluruhan daripada hubungan antara harga dan jumlah permintaan. Nah, sedangkan jumlah barang yang diminta dimaksudkan sebagai banyaknya permintaan pada suatu tingkat harga tertentu. Nah, di sini contohnya titik A menggambarkan pada harga 50.000, maka jumlah barang yang diminta adalah sebanyak 20. Jadi di sini tuh kalau misalkan berbicara tentang jumlah barang yang diminta, berarti berbicara tentang 20-nya ini. Nah, seperti itu. Sampai sini paham ya? Kalau nggak paham, kita lanjut diskusi nanti. Nah, selanjutnya permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Permintaan terhadap suatu barang dapat dilihat dari dua sudut, yaitu permintaan yang dilakukan oleh seseorang dan permintaan yang dilakukan oleh semua orang dalam pasar. Oleh karena itu, dalam menganalisis, perlu dibedakan antara kurva permintaan perseorangan dan kurva permintaan pasar. Nah, di sini ada tabelnya, tabel permintaan pasar terhadap minuman boba yang tadi, jadi masih lanjutan yang tadi. Di sini ada permintaan 2 orang. Saya ambil 2 orang dari Sultan dan Sultan. Dari harga yang 50.000, permintaan Sultan itu hanya 5. Tapi permintaan Sultan itu 5 dan permintaan Sultan itu hanya 2. Nah, jadi permintaan pasarnya itu totalnya ada 7. Sedangkan harga 25.000, permintaan Sultan ada 10, permintaan Sultan ada 8. Nah, jadi total permintaan pasarnya itu ada 18. Begitupun yang 10.000 dari Sultan permintaannya 15, dari Sultan 15 juga. Jadi total permintaan pasarnya itu ada 30. Nah, terus jadi dari tabel ini ditunjukkan suatu gambaran hipotesis untuk memperoleh permintaan pasar dengan menjumlahkan permintaan dari individu-individu ini. Permintaan pasar ini diperoleh dengan menjumlahkan banyaknya yang diminta oleh Sultan dan Sultan seperti yang dijelaskan barusan. Nah, ini kurvanya. Kita bisa lihatnya di sini. Untuk kurva DX itu merupakan kurva permintaan dari Sultan, di mana dari dapat permintaan dengan harga 50.000, permintaan Sultan itu sebanyak 15. Kalau misalkan yang harga 50.000, dia minta sebanyak 5, kuantitinya sebanyak 5, 25.000 sebanyak 10, 10.000 sebanyak 15. Kalau misalkan yang kurvanya Sultan, di sini ditandakan dengan DZ. Ketika harga 50.000, dia mintanya 2. Kalau misalkan harganya 25.000, yang dimintakan 8. Dan ketika harganya 10.000, dia minta 15. Nah, ini totalnya jumlahnya di sini, di kurva pasarnya ini. Nah, selanjutnya ada faktor bukan harga terhadap permintaan. Nah, yang akan saya bahas pertama ini adalah harga barang lain atau barang substitusi. Di sini ada barang pengganti. Jadi barang pengganti atau barang substitusi itu adalah barang yang bisa berfungsi sebagai pengganti satu sama lain. Ketika harga satu meningkat, permintaan untuk yang lain naik. Nah, contohnya kopi dan teh. Nah, kopi dan teh ini merupakan barang yang dapat saling menggantikan fungsinya. Biasanya sih, kalau misalkan seseorang yang suka kopi selalu menerima minuman teh apabila kopinya tidak ada. Jadi kalau misalkan
harga barang pengganti dapat mempengaruhi permintaan barang yang dapat digantikannya. Nah, di mana ketika harga barang pengganti bertambah murah, maka barang yang digantikannya akan mengalami pengurangan dalam permintaan. Seperti itu. Selanjutnya barang pelengkap. Barang pelengkap ini merupakan suatu barang yang digunakan bersama dengan barang yang lainnya. Contohnya gula. Gula adalah barang pelengkap bagi kopi dan teh. Karena pada umumnya kita minum kopi atau gula itu minum kopi atau teh itu menggunakan gula. Jadi ketika harga kopi bertambah, biasanya harga gula pun ikut naik. Seperti itu. Nah, selanjutnya barang netral. Barang netral itu permintaan terhadap beras dan terhadap buku tulis tidak mempunyai hubungan sama sekali. Nah, maksudnya perubahan permintaan dan harga beras itu tidak akan mempengaruhi permintaan buku tulis dan begitu pula sebaliknya. Tapi apabila dua macam barang ini tidak mempunyai hubungan yang rapat, maka perubahan terhadap permintaan salah satu barang tersebut tidak akan mempengaruhi permintaan barang yang lainnya. Gitu. Nah, selanjutnya masih faktor bukan harga. Jadi selanjutnya ini ada pendapatan para pembeli. Pendapatan para pembeli ini di sini ada 4. Yang pertama itu barang inferior. Barang inferior itu adalah barang yang permintaannya turun ketika pendapatan naik. Jadi para pembeli yang mengalami kenaikan pendapatan akan mengurangi pengeluarannya terhadap barang-barang inferior dan menggantikannya dengan barang-barang yang lebih baik untuknya. Selanjutnya, barang esensial. Barang esensial adalah barang yang sangat penting, artinya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Biasanya barang itu terdiri dari kebutuhan pokok masyarakat seperti kayak beras, gula, kopi gitu. Jadi memang barangnya itu yang sangat penting artinya. Nah, terus barang normal. Barang yang permintaannya naik ketika pendapatan lebih tinggi dan permintaannya turun saat pendapatan lebih rendah. Di sini ada dua faktor sih yang menyebabkan barang-barang seperti itu permintaannya akan mengalami kenaikan kalau pendapatan para pembeli bertambah. Jadi yang pertama itu pertambahan pendapatan menambah kemampuan untuk membeli lebih banyak barang. Dan yang kedua, pertambahan pendapatan memungkinkan para pembeli menukar konsumsi mereka dari orang yang kurang baik mutunya. Nah, selanjutnya barang mewah. Barang mewah ini jenis barang yang dibeli orang apabila pendapatan mereka sudah relatif tinggi termasuk dalam golongan ini. Jadi biasanya barang-barang ini baru dibeli masyarakat setelah dapat memenuhi kebutuhan yang pokok seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Jadi contohnya itu ya emas, berlian, mobil, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa faktor lain. Di sini ada distribusi pendapatan, di mana perubahan corak permintaan distribusi pendapatannya. Jadi dalam hal ini dapat mempengaruhi corak permintaan terhadap berbagai jenis barang. Sekiranya pemerintah menaikkan pajak misalkan pemerintah menaikkan pajak terhadap orang-orang kaya dan kemudian menggunakan hasil pajak ini untuk menaikkan pendapatan pekerja yang bergaji rendah. Maka corak permintaan terhadap berbagai barang akan mengalami perubahan. Nah, misalnya permintaan terhadap mobil mewah akan berkurang, tetapi permintaan terhadap rumah harga murah atau rumah bersubsidi itu akan bertambah. Nah, itu dari distribusi pendapatan. Selanjutnya cita rasa masyarakat. Cita rasa mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap keinginan masyarakat untuk membeli barang-barang. Misalkan sebelum pandemi COVID-19 ini masih jarang nih orang menggunakan sepeda. Nah, tetapi semenjak pandemi semuanya berubah. Setiap hari makin banyak sekali orang yang bersepeda. Kalau misalkan sekarang nih tiap minggu di jalan pasti padat deh sepeda. Nah, itu bahkan sampai
toko sepeda pun kewalahan dengan banyaknya permintaan. Seperti itu. Dan selanjutnya jumlah penduduk. Pertambahan penduduk tidak dengan sendirinya menyebabkan pertambahan permintaan. Nah, ini biasanya pertambahan penduduk diikuti oleh perkembangan dalam kesempatan dunia kerja. Jadi dengan demikian, semakin banyaknya orang yang menerima pendapatan dan ini menambah daya beli masyarakat. Hal inilah yang menambah permintaan. Jadi bukan tidak dengan sendirinya menyebabkan pertambahan permintaannya ya. Nah, terus yang keempat, ekspektasi. Perubahan yang diramalkan mengenai keadaan pada masa yang akan datang dapat mempengaruhi permintaan. Ya misalnya saja pada saat mendekati Lebaran, di mana harga sembako itu semakin melonjak, harga sembako, baju itu semakin melonjak. Ya karena setiap masyarakat pasti sudah mempunyai ramalan, pasti kalau misalkan Lebaran tuh ini harganya pasti melonjak seperti itu. Makanya kita harus beli di saat harga tersebut masih belum berubah. Nah, selanjutnya movement long demand curve atau pergerakan kurva permintaan. Nah, pergerakan ini itu disebabkan karena faktor perubahan harga barang itu sendiri, baik itu naik atau menurun. Kita langsung coba aja lihat di grafiknya. Ini masih menggunakan grafik permintaan pasar terhadap minuman boba, minuman boba yang tadi dibahas. Nah, di sini ini ada kurva, misalkan kurva DD, ini adalah kurva permintaan. Terus permulaannya itu kita ambil titik di harga 25.000. Misalkan nih di titik B. Dengan harga 25.000, jumlah barang yang diminta adalah sebanyak 50. Nah, keadaan ini ditunjukkan oleh titik B. Nah, seterusnya apabila produsen boba menurunkan harga penjualan menjadi 10.000, maka perubahan yang bagaimana yang terjadi terhadap jumlah yang diminta. Nah, di sini menyebabkan keadaan permintaan itu berubah, yaitu dari titik B ke titik C. Nah, ini berarti dengan turunnya harga minuman dari 25.000 menjadi 10.000 telah menambah jumlah yang diminta dari 50 ke 100 minuman boba. Jadi dengan penurunan harga ini ada perubahan nih, penambahan jumlah permintaan dari 50 menjadi 100 permintaan. Nah, selanjutnya kalau misalkan kenaikan harga itu akan mengurangi jumlah yang diminta, dan akibatnya dari kenaikan harga ini itu dapat diikuti sepanjang kurva permintaan. Misalkan terjadi kenaikan harga dari 25.000 menjadi 50.000. Nah, ini berarti kedudukan dalam kurva DD berubah dari titik B menjadi titik A. Nah, yang menggambarkan bahwa kenaikan harga itu telah mengurangi jumlah barang yang diminta dari 50 minuman ke 20 minuman. Paham ya? Kalau misalkan nanti ada yang masih bingung, mungkin bisa langsung aja di diskusi ya. Nah, selanjutnya shifting in demand curve atau pergeseran kurva permintaan. Nah, hal ini disebabkan karena adanya perubahan selain harga barang itu sendiri atau non-price factor. Contohnya, saya ambil contoh di sini yang non-price factor itu dari pendapatan para pembeli yang mengalami kenaikan. Jadi apabila terdapat perubahan permintaan yang ditimbulkan oleh faktor bukan harga. Nah, sekiranya harga barang lain, pendapatan para pembeli mengalami perubahan, maka perubahan ini akan menyebabkan kurva permintaan pindah ke kanan atau ke kiri. Nah, di sini kan ada kurva D, kurva DD, kurva D1, dan kurva D2. Nah, dalam hal ini dimisalkan pendapatan para pembeli mengalami kenaikan. Jadi, begini. Apabila faktor-faktor lain tidak mengalami perubahan, kenaikan pendapatan ini akan menaikkan permintaan, yaitu pada setiap tingkat harga jumlah yang diminta menjadi bertambah banyak. Bisa kita lihat
di kurva DD menjadi DD1. Di situ terjadi perpindahan kurva permintaan. Nah, sekarang perhatikan titik A dan A1. Titik A itu menggambarkan bahwa pada harga 25.000 jumlah yang diminta adalah 50. Sedangkan titik A1 menggambarkan bahwa pada harga 25.000 jumlah yang diminta adalah 100. Nah, contoh ini menunjukkan bahwa apabila kurva permintaan bergerak ke sebelah kanan, maka perpindahan itu menunjukkan pertambahan dalam permintaan. Nah, terus dan sebaliknya, kalau misalkan jika kita lihat kurva D2, di mana kurva tersebut bergerak ke sebelah kiri, dan ini artinya permintaan ini berkurang. Jadi di saat kalau misalkan yang titik A2 ini kan dengan harga yang 25.000, permintaannya itu turun menjadi 20. Mungkin seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin cukup sekian. Jadi seperti biasa, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis di forum diskusi. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.